فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Teman-teman yang lalu kita telah masuk pada pembahasan ilhad, yang makna bahasa dari ilhad itu apa? Akasha, al-mail, yang diambil dari makna bahasa ini, makna istilah. Apa makna ilhad secara istilah? Alif. Al-mail amma yajibu i'tiqadu aw amalu. Secara umum ilhad terbagi menjadi berapa, Syafiq? Secara umum ilhad menjadi berapa? Dua, yaitu ilhad fi asma'illah dan ilhad fi ayatillah. Kita baru mengambil jenis yang pertama, al-ilhad fi ayat fi asma'illah, yang bisa diperinci menjadi 4. Apa saja, Zakaria? Saghir. Yaitu mengingkari sebagian nama-nama atau sifat yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut. Terus apa? Mengingkari, menjadikan apa yang ditunjukkan oleh nama tersebut menyerupai makhluk. Kemudian yang ketiga, menamakan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, menamai Allah dengan hal-hal yang tidak Allah namai dirinya dengannya. Yang keempat, menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk penamaan berhala, untuk pecahan dari nama-nama tersebut, untuk penamaan berhala, seperti Uzzah pecahan dari Aziz. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Wa amal ilhadu fi ayatin fayakunu fil ayati syar'iyyah wa hiya ma ja'at bihi ar-rusulu min al-ahkami wal akhbar, wa yakunu fil ayatil kauniyyah wa hiya ma khalaqahu Allahu wa yakhluquhu fis samawati wal ardh. Adapun ilhad pada ayat-ayat Allah itu bisa terbagi menjadi 2 di sini. Yang pertama, yakunu fil ayati syar'iyyah. Ilhad yang terjadi pada ayat-ayat syar'i. Ayat-ayat syar'i itu maksudnya apa? Ibadah. Ayat-ayat yang ada pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ayat-ayat syar'iyyah. Nah, ilhad pada ayat-ayat syar'iyyah, wa hiya ma ja'at bihi ar-rusulu minal ahkami wal akhbar, yaitu apa-apa yang para rasul datang dengannya berupa hukum-hukum dan khabar-khabar. Nah, jadi menyimpangkan hukum-hukum Allah, menyimpangkan lafaz-lafaz Al-Quran dan seterusnya. Kemudian yang kedua, wa yakunu fil ayatil kauniyah.
Ilhad ini juga bisa terjadi pada ayat-ayat kauniyah. Wa hiya ma khalaqahu Allah, yaitu apa saja yang Allah telah ciptakan. Dan Allah akan ciptakan di langit-langit dan bumi. Naam. Fa amal ilhadu fil ayati syar'iyyah fa huwa tahrifuha aw takdzibu akhbariha aw isyanu ahkamiha. Ini perinciannya. Tadi telah kita lewati ilhad pada ayat-ayat syar'i, yaitu pada apa saja yang Rasul datang dengannya berupa hukum dan khabar-khabar. Berarti penyimpangan pada ayat syar'i itu bentuknya dengan tahrif, mengubah-ubah makna, atau takdzibu akhbariha, mendustakan khabar-khabarnya, atau isyanu ahkamiha, bermaksiat tentang hukum-hukumnya, yaitu tidak mentaati hukum-hukum yang ada pada Al-Quran atau pada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa amma al-ilhadu fil ayatil kauniyah fa huwa nisbatuha ila ghairillah aw i'tiqadu syarikin aw mu'inin lahu fi dzalik. Adapun ilhad pada ayat-ayat kauniyah itu bentuknya dengan menisbahkan kepada selain Allah. Seperti misalnya hujan. Turunnya hujan termasuk ayat kauniyah. Penisbatan hujan kepada bintang-bintang, kepada selain Allah, ini termasuk ilhad pada ayat-ayat kauniyah. Atau keyakinan adanya sekutu bagi Allah dalam mengatur jagat raya, atau ada pembantu, butuhnya Allah kepada pembantu dalam pengaturan langit dan bumi dan seterusnya. Wal ilhadu bi qismaihi haramun. Dan ilhad dengan dua jenisnya ini secara keseluruhan, baik pada nama-nama Allah maupun pada ayat-ayatnya. Jadi bi qismaihi dengan dua jenisnya itu jenis yang awal tadi, jenis global. Pada nama-nama Allah yang terbagi jadi 4. Kemudian pada ayat-ayat Allah terbagi jadi 2, ayat syar'iyyah, ayat kauniyah. Ayat syar'iyyah bentuknya tadi tahrif, takdzib atau isyan. Kemudian ilhad pada ayat kauniyah, misal penisbatan kepada selain Allah dan meyakini adanya sekutu atau pembantu bagi Allah. Semua jenis-jenis ilhad ini itu haram hukumnya berdasarkan liqaulihi ta'ala muhaddidan lil mulhidin, berdasarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala yang mengancam orang-orang yang berbuat ilhad. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkanlah orang-orang yang berbuat ilhad, berbuat penyimpangan pada nama-nama Allah. Telah kita lewati jenis-jenisnya. Sayujzauna ma kanu ya'malun, maka sungguh mereka akan dibalas sesuai dengan apa-apa yang dulu mereka lakukan. Ini ilhad fi asma'illah. Adapun ilhad fi ayatillah pada surat Fussilat. Wa qawlihi ta'ala innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina. Sungguhnya orang-orang yang berbuat ilhad, berbuat penyimpangan pada ayat-ayat kami, maka orang-orang yang berbuat ilhad pada ayat-ayat kami, sungguh mereka tidaklah takut kepada kami, atau la yakhfauna 'alaina, mereka tidak tersembunyi dari kami. Afaman yulqa fin nar khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah. Apakah orang yang dilemparkan ke dalam neraka itu lebih bagus daripada orang-orang yang datang kepada kami dengan keadaan beriman pada hari kiamat?
Ya'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Berbuatlah semau kalian, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kalian amalkan, kalian lakukan Maha melihat. Syahidnya, innal ladzina yulhiduna fi ayatina. Nah, ini ilhad pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ilhad ma yakunu kufran hasaba ma taqtadihi nususul kitab wa sunnah. Dan di antara bentuk ilhad ada yang mencapai tingkat kekufuran sesuai dengan yang ditunjukkan oleh nas-nas Alkitab maupun As-Sunnah. Berarti menunjukkan pula di antara jenis ilhad ada yang tidak mencapai tingkat kekufuran. Baik, ini perincian tentang ilhad diperhatikan, bagus. Baik, naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.